Salve, apakah saudara-saudaraku pernah mendengar tradisi gereja Katolik yang menempatkan relikui orang kudus pada setiap altarnya? Nah, mari kita lihat bersama. Ini altar kami, kita lihat bersama. Inilah altar kami di dalam kapela kami. Nah, di sini ada patung Santa Katarina dari Siena. Nah, ini tadi kain altar sudah saya ambil untuk dicuci. Nah, di sini mungkin Anda bertanya-tanya, loh kok bentuk altarnya berbeda ya Romo dengan gereja kami? Ya, tentu saja berbeda karena altar ini adalah altar abad ke-16 di mana misa pada saat itu adalah misa Latin, di mana imam tidak menghadap kepada umat tetapi membelakangi umat. Nah, mari sekarang kita lihat apakah ada relik di sini? Ya, ada. Jadi ini di dalam ini di bawah lempeng batu ini ada relik orang kudus. Jadi sejarahnya begini saudara-saudaraku. Dulu di abad-abad pertama gereja Katolik di bawah kekaisaran Romawi, jemaat gereja mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Mereka dikejar, ditangkap, disiksa dan dibunuh. Namun mereka tetap setia dengan iman mereka. Mereka bertemu secara rahasia di dalam katakombe. Nah, katakombe ini apa? Katakombe yang dimaksud adalah ruangan bawah tanah yang berfungsi sebagai makam bagi umat Kristen di Roma dan juga di beberapa tempat di Italia dan di Afrika Utara sekitar abad kedua sampai abad kelima Masehi. Di sana mereka merayakan misa di atas meja batu yang menutupi makam para martir sebagai penghormatan atas pengorbanan mereka demi Kristus. Ketika Kaisar Konstantin melegalkan gereja, misa tidak lagi dilakukan di dalam katakombe. Namun mereka tidak meninggalkan tradisi penghormatan terhadap relikui para martir. Sehingga bangunan-bangunan gereja didirikan di atas para martir atau dengan menempatkan relikui kelas pertama dari para martir di dalam altar dan ditutup dengan lempengan batu. Seperti tadi di altar kami ya. Yang disebut relikui kelas pertama tadi adalah bagian tubuh dari para martir, misalnya tulang, rambut, atau darah. Konsili Nikea yang kedua pada tahun 787 menegaskan bahwa tidak ada altar yang dapat dikonsekrasikan tanpa relikui ada padanya. Pada saat ini praktek ini tetap dilestarikan. Kita bisa lihat dalam Pedoman Umum Misale Romawi atau PUMR nomor 302. Hendaknya dipertahankan tradisi gereja untuk memasang relikui orang kudus juga yang bukan martir di dalam atau di bawah altar yang akan didedikasikan. Namun harus dijamin bahwa relikui itu asli. Namun perlu diingat bahwa dengan menempatkan relikui pada altar bukan dimaksudkan untuk menyembahnya, tetapi untuk menghormati pengorbanan mereka. Sekaligus mengingatkan kita bahwa ketika merayakan misa kudus, kita merayakannya bersama semua para kudus dan para malaikat di surga. Nah, saya punya kejutan. Mari kita baca kitab Wahyu bab 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Semakin jelas kan? Jadi, jika Anda ingin mengetahui di mana mezbah atau altar seperti dalam kitab Wahyu tersebut, Anda tahu harus kemana. Gereja Katolik. Tuhan Yesus memberkati.